Itu namanya trading hold. Oke. Jadi sebenarnya ini bukan pertama kali ada di Indonesia untuk IHSG. Jadi kita zaman COVID pun pernah melakukan trading hold. Oh, betul. Oke. Dan itu memang dilakukan untuk menghentikan kepanikan pasar. Persepsi di kita memang sedang tidak baik-baik saja, baik terhadap makroekonomi kita ataupun misalnya makroekonomi global dan kemudian pasar saham. Oh iya. Ini juga kan jadi hal yang menarik ya, yang ini apakah nanti bisa menyelamatkan our economics gitu, karena bisa kan if dia bisa delivers baik ngejar 8% tadi gitu kan ya, mungkin ya sih juga ikut naik kan seperti itu kan gitu. Saham-saham mayoritas di Indonesia itu adalah asing. If the people trust the government, if the people love the government, they will do anything to save the country lah gitu. Hai Sobis SBM, kembali lagi di SBM ITB Talks. Halo. Perkenalkan, nama saya Raden Nasir Rahadi dari kelompok keahlian Business Risk and Finance dengan research interest Finance, Ekonomi, Real Estate, dan K-pop. Halo, nama saya Zikri Hakam. Saya kelompok keahlian di Business Risk and Finance dengan research interest Ekonomi dan Sustainable Energy Economics. Halo Kang. Halo, ketemu lagi. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dompet sehat? Dompet sehat, tapi Porto yang hancur. Gara-gara kemarin ya? Ya, termasuk kemarin itu ya, lumayan. Luar biasa ya. Padahal sebenarnya kalau ngelihat gini ya, katanya gitu, ngelihat di history katanya, angkanya sama tahun 2017 mirip ya, sama ya? Iya. Ya karena kalau angkanya sama dengan 2017, harusnya kita nggak usah terlalu panik kan. Betul, itu yang pertama. Tapi yang kedua, berarti memang angka IHSG ya nggak kemana-mana dari tahun 2017. Berapa tahun tuh? Hampir 3 tambah 5 ya, 8 tahun sebenarnya. 8 tahun kurang ya? Lebih 6.200 sampai 6.300 ya. Indeksnya kita sebenarnya tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana ya? Iya, betul. Padahal sebelumnya sempat naik, saya sempat lihat sempat naiknya bisa sampai 400% dulu ya? Sempat ya? Betul. Wow. Ya, 400%. Jadi selama 2004 kalau nggak salah ya? 2004, betul, sampai 10 tahun 2014 kita mengalami peningkatan IHSG poin itu sampai 400%. 400%. Tetapi kemudian dari tahun 2014-15 sampai dengan 2024, 10 tahun lagi, sama juga 10 tahun. 10 tahun itu kita mengalami peningkatan hanya kurang lebih 54%. 54%. Wow, 1/8 ya naiknya. 1/8. Dan kemudian kita melihat sekarang ini justru masih stagnan ya 1 tahun ini. Betul. Ya, betul. Oke. Nah, jadi bisa dilihat ya lumayan 10 tahun terakhir ini kita nggak kemana-mana. Karena kalau walaupun naik 50% berapa tuh Pak? Jadi dibagi 10 tahun, kemungkinan kita setahun itu hanya berapa persen? 5%. 5%. Oke. Jadi ya itu satu sisi juga bisa dibilang bahwa ya kemungkinan nggak usah khawatir juga ya di awalnya gitu ya. Karena emang kita nggak kemana-mana di awalnya gitu ya. Tahun depan. Oke, baik. Nah terus mungkin kita pengen tahu nih ya. Kemarin kan sempat ada bahas-bahas mengenai diberhentiin gitu kan. Kenapa? Saya nggak tahu kenapa berhenti gitu. Nah dari Mas sendiri kebayang nggak sih itu kenapa sih bisa berhenti gitu? Berhentinya itu apa sih namanya dan kenapa bisa kejadian gitu? Iya, jadi itu namanya trading hold. Jadi sebenarnya ini bukan pertama kali ada di Indonesia untuk IHSG. Jadi kita zaman COVID pun pernah melakukan trading hold. Oh, betul. Oke. Dan itu memang dilakukan untuk menghentikan kepanikan pasar gitu. Menghentikan kepanikan pasar, ya tujuan positifnya seperti itu. Dan kemarin kita itu melakukan trading hold itu di kisaran 5%. Memang ketika COVID itu Maret beberapa periode, beberapa hari itu selama 3 hari kurang lebih gitu ya. Itu selang waktu ada 3 hari itu kita melakukan juga trading hold. Selama 3 hari berhenti itu? Tidak 3 hari. Jadi kurang lebih kalau tidak salah tanggal 11 Maret, 13 dan 17 itu bisa dicek ya. Itu mengalami trading hold. Dan memang ada pro kontra juga sih. Jadi pro kontra. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau misalnya dari saya mungkin positifnya dia menghentikan kepanikan gitu ya, kepanikan. Tetapi mungkin negatifnya, jadi seakan-akan itu
likuiditas dibatasi kan. Oke. Betul. Menurut Akang gimana? Apakah ini sesuatu yang positif atau negatif? Iya, kalau melihat ya mungkin dengan kondisi market dan kondisi sekarang juga ya jujur aja kita juga kan dimorbari dengan banyak berita-berita yang buruk ya gitu ya. Makanya bercandanya katanya hampir tiap hari ada berita buruk lah di Indonesia gitu katanya gitu ya. Jadi itu langkah yang tepat gitu kata saya, karena ya kalau enggak nanti takutnya berkepanjangan malah jadi isu ya gitu ya, malah isu. Jadi mungkin itu langkah yang tepat, tapi mungkin di sisi sendiri saya kepikir juga kalau misalkan dia di hold terlalu lama atau terlalu sering juga jadi masalah juga ya. Gitu. Jadi memang perlu ada action ya, itu mungkin nanti kita harus bahas ya mengenai actionnya harusnya gimana gitu ya ke depannya gitu ya. Tapi yang menjadi penting sebenarnya kemarin itu kenapa sih IHSG bisa turun sampai 7%? Dan kalau kita lihat dari historik selama sebulan terakhir penurunannya cukup dalam, terutama untuk saham-saham yang berbobot ya di Iya. Itu kenapa itu? Apa yang menjadi penyebab IHSG kita itu menjadi sangat mengkhawatirkan ya dalam beberapa periode? Ya memang ada, kalau misalkan dilihat gitu ya, saya mungkin nggak sebut namanya di sini gitu ya, cuman ada beberapa mungkin ada 5 besar tuh saham itu yang turun sampai sekitar 5-20% gitu saya rasa ya. Ini lumayan besar gitu ya, dan ini beberapa memang jujur aja saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang memang tadinya dianggapnya blue chip gitu ya, blue chip, tapi walaupun dicampur mungkin ada beberapa yang memang bukan, tapi ya itu cukup memberikan efek ya saya rasa. Jadi mungkin ada satu memang dari sisi situ, mungkin tapi di sisi lain juga mungkin ada hal-hal yang lain ya, misalkan saya nggak tahu apakah dari sisi rupiah kita yang makan itu juga kan mengkhawatirkan juga kan. Sekarang kan udah mau dekatin 16.500 mau 17.000 gitu ya. Iya betul. Itu di situ terus apakah nggak tahu nyambung nih, mungkin Bapak Mas juga boleh highlight apakah mungkin juga penerimaan fiskal kita yang kurang sekarang gitu kan, karena ini kan lagi masanya ngumpulin pajak ya gitu ya. Masanya ngumpulin pajak, terus kemudian kita targetnya di bawah berapa, 30% nih kalau nggak salah ya. Iya, betul. Nggak nyampe nggak cuma 70% kan, berarti kan 30% missed gitu ya dari situ. Terus kayaknya negara-negara lain juga atau mungkin beberapa lembaga pemerintah juga ngelihat bahwa ya despite orang yang bilang gitu Indonesia tidak baik-baik saja gitu ya. Betul, tidak baik-baik saja. Jadi mereka malah sudah mulai ada yang menurunkan peringkat gitu ya, lembaga-lembaga. Menurunkan peringkat itu ada Goldman Sachs. Oke. Iya betul ya. Itu salah satu yang menurunkan peringkat saham Indonesia ya. Betul. Saham khusus ya. Iya, khusus saham Indonesia. Oh, betul. Itu sebelum kejadian kemarin. Sebelum kejadian, tetapi itu yang menyebabkan salah satunya driver kenapa IHSG itu terus menurun. Tapi ini menarik nih. Oke. Ini banyak yang merasakan di masyarakat itu bahwa deviasi fiskal atau defisit fiskal ini disebabkan karena misalokasi anggaran. Jadi alokasi anggaran itu termasuk katakanlah efisiensi anggaran. Ini kan banyak yang berpikiran seperti itu karena ada efisiensi anggaran dan ada realokasi ke pos-pos anggaran yang dianggap lebih tepat oleh pemerintah. Apakah itu penyebabnya kita defisit atau seperti apa ini? Perlu dilihat juga ya ke sana ya. Mungkin dalam artian apakah memang karena itu beberapa kebijakan memang terkesan baru diumumkan gitu ya. Jadi apakah itu menyebabkan akhirnya ini goyah, plus lagi ditambah dengan tadi ada masalah informasi ya penerimaan kita yang mungkin masih belum dalam gitu ya. Tapi juga saya kadang-kadang juga ngelihat mungkin juga di sini ada faktor dari masyarakat yang memang juga sedikit bingung gitu ya, bingung dengan segala macam informasi yang muncul gitu ya. Kemarin misalkan manajemen BUMN yang lagi ramai gitu ya. Kalau mau touch sedikit mungkin ada masalah kemarin ada RUU TNI yang sedang diangkat seperti itu kan. Kemudian juga misalkan even kemarin pun ada yang bilang katanya ini harga saham mungkin turun karena mungkin rencananya Menkyu mau mundur gitu kan. Mundur itu betul. Nah itu kan jadi bermacam-macam gitu ya jadinya gitu. Jadi kalau misalkan mau di-trace back penyebabnya turun itu kayaknya kalau saya multifaktor kayaknya. Jadi tidak hanya dari satu ya. Ini yang akhirnya menyebabkan ya sekarang eksplorasinya kemana-mana gitu ya. Nah kalau dari tadi mungkin sempat disebut ya masalah defisit APBN gitu ya. Sempat tadi kan mungkin dibilang penurunan dari sisi pajak, penurunan dari sisi pendapatan gitu ya. Mungkin juga kita beberapa komoditas utama memang menurun gitu ya. Di luar itu ada lagi nggak sih kira-kira yang menyebabkan mungkin ini efeknya secara tidak langsung ke
kemarin kejadian gitu. Kita ngomongnya apa ya, Black Swan event. Ini Tuesday Black Swan. Black Swan. Jadi sebenarnya kan ini adalah prinsip supply dan demand dalam ekonomi. Jadi kalau kita lihat memang supply demand ekonomi ketika tidak ada demand, maka dia harganya turun gitu ya. Itu realistis ya. Tetapi memang selama ini yang menjadi movers dari IHSG harus kita yakini itu adalah asing. Jadi dana asing. Jadi katakanlah kita lihat walaupun di situ ada emiten-emiten BUMN gitu ya, walaupun dia swasta, kalau kita lihat di dalamannya itu adalah ownership-nya itu kebanyakan adalah mayoritas adalah asing. Makanya sering dibilang bahwa bandar untuk saham-saham mayoritas di Indonesia itu adalah asing. Nah, biasanya kalau saya melihat di sini adalah seringkali ketika bandar itu atau asing itu menjual atau mengalami outflow, itu biasanya ada yang menampung. Yang menampung itu retail kan. Retail itu adalah domestik. Nah, selama ini ketika asing itu outflow dikarenakan berbagai macam hal ya. Misalnya dari tingkat kepercayaan, suku bunga di US itu kan sekarang mengalami peningkatan. Menarik jadi ya. Dan mereka melakukan quantitative tightening. Artinya apa? Mereka menarik dolar yang ada di dunia dan kemudian yang mereka lakukan adalah penguatan dolar. Itu yang tapi yang saya melihat adalah fenomena yang sekarang terjadi adalah domestik itu tidak mau lagi menerima atau membeli, sehingga yang terjadi adalah penurunan secara dalam. Itu adalah yang terjadi selama ini kan. Yang menampung adalah domestik. Itu kalau dari sisi supply dan demand. Tapi kalau dari sisi tadi ya seperti Pak Aswin tadi bilang, saya setuju gitu. Ini banyak sekali sentimen-sentimen yang sebenarnya merugikan. Kalau kita lihat tadi ada rumor bahwa Menteri Keuangan kita mau mundur. Dan itu bukannya tidak beralasan. Jadi kalau kita cek itu Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita sempat dipanggil kan untuk pembahasan oleh presiden kita gitu ya. Pembahasan dan sempat waktu itu ditanyakan oleh wartawan setelah itu tuh apakah ada reshuffle dan tidak menjawab sehingga menimbulkan ketidakpastian gitu untuk pasar di Indonesia, investasi di Indonesia karena tidak ada kepastian seperti itu sampai sekarang berlanjut. Dan tadi saya setuju juga itu dari Pak Aswin bilang bahwa ada fiskal kita defisit. Itu dikarenakan memang penerimaan pajak kita sangat kecil terutama untuk triwulan awal ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari berbagai sumber bilang bahwa ini adalah perubahan aplikasi sistem gitu ya. Tapi apakah betul atau tidak seharusnya tidak menjadi alasan ya Pak ya. Betul. Ya itu yang sebenarnya yang menarik gitu ya, menarik untuk dilihat, dieksplorasi. Perspektif yang lain ada tadi misalnya turunnya komoditas. Itu komoditas penting juga. Jadi komoditas itu income-nya turun, pajak juga jadi turun gitu ya. Komoditas kita kan banyak sekali ya. Ada misalnya apa? Oil and gas, mau ngomong sawit, mau apa macam-macam ternyata bermasalah. Coal, ya. Ya, misalnya batu bara dan sawit ketika komoditasnya turun, maka ekspor kita turun. Ekspor kita turun, maka neraca dagang kita pun jadi tertekan. Jadi memang multifaktor ya untuk mendorong ke situ. Lah kita ngelihat memang penyebabnya kira-kira kita sudah coba mapping gitu dan hal ini memang terjadi gitu ya. So nextnya kira-kira pemerintah harus ngapain ya gitu ya. Mungkin dari sisi fiskalnya secara tidak langsung atau mungkin langsung ke arah penyelesaian isu saham ini gitu, atau mungkin malah tidak langsung juga misalkan masuk ke penguatan rupiah gitu atau kemana gitu. Itu is it apa yang dilakukan duluan ini, kayaknya banyak banget yang pemerintah harus lakukan. Nah kalau ini mungkin jadi pertanyaan buat kita semua. Kemarin Pak Aswin ketika IHSG itu turun, apa yang pasti punya lah portofolio saham ya? Ada. Yang dilakukan apa? Cut loss? Atau tetap dipertahankan, tetap tenang? Betul. Nah ini yang jadi menarik ya, karena tadi mungkin juga nyambung juga dengan diskusinya Mas Zikri tadi ya bilang bahwa pada saat dijual mungkin mayoritas dijual orang-orang mengikuti rumor and everything, akhirnya ikut menjual atau ikut goes there gitu ya. Seperti itu
tanpa ada alasan, mungkin kalau saya boleh bilang secara fundamental gitu kan. Dan apa namanya, kalau saya pribadi misalkan ya, saya nyimpan saham ya lebih ke arah karena memang posisi saham buat saya adalah sebagai instrumen investasi jangka panjang gitu. Instrumen jangka panjang. Jadi secara fundamental. Akhirnya gitu, makanya mungkin ya saya akan keep aja sekarang sih. Sekarang belum ada rencana untuk menjual gitu ya. Saya rasa karena saya menggunakan itunya nanti kan mungkin dalam waktu 20 tahun lagi and everything gitu. Tapi kan kemarin ya mungkin kejadiannya ada beberapa yang mungkin nggak paham gitu ya. Betul. Dan kemudian wah ada yang mungkin bukan masalah life savings, tapi mungkin juga masalah income sehari-harinya yang rely daripada trading ini gitu, yang akhirnya ya udahlah, apa saya mau cut loss, saya mungkin bagaimana akhirnya keluar gitu ya. Tapi intinya kalau di situ saya rasa juga ada masalah ketidaktenangan atau ketidakpercayaan dari apa namanya masyarakat ya terhadap apapun gonjang-ganjing yang ada muncul gitu. Jadi sempat sensitif, mulai mundur langsung yang begitu ini itu langsung dianggapnya sebagai sesuatu yang kurang baik gitu ya. So apa namanya, saya kepikiran misalkan ya fiskal gitu ya, misalkan fiskal mungkin apakah efisiensi akan terus dilakukan gitu kan. Betul. Ataukah mungkin ada beberapa proyek-proyek yang memang di highlight, mungkin dimundurkan ke tahun selanjutnya gitu. Karena ada beberapa program memang mau nggak mau tetap mungkin harus jalan ya gitu ya, on the path gitu ya. Itu juga mungkin jadi satu points gitu ya gitu. Terus ya we haven't talk about the elephant in the room gitu ya, kita ngomong Danantara di sini. Ini juga kan jadi hal yang menarik ya, yang ini apakah nanti bisa menyelamatkan our economics gitu, karena misalkan if dia bisa delivers baik ngejar 8% tadi gitu misalkan ya, mungkin IHSG juga ikut akan naik kan, seperti itu kan gitu. Dan mungkin juga akan efek juga terhadap rupiah, saya pikir nih ya. Rupiah juga tuh another problem karena ya kita melemahnya semua kan, income melemah, IHSG melemah, rupiah melemah gitu kan. Apa namanya, perlu diperhatikan juga saya rasa ya untuk pemerintah bagaimana supaya menjaga biar apa namanya mata uangnya tetap bisa kuat, tapi di sisi lain juga nggak memberatkan masyarakat, karena usually kalau misalkan mata uang menurun suku bunga akan naik kan, misalkan kayak gitu kan. Betul. Seperti itu. Nah itu juga perlu di highlight ke sana gitu ya. Di luar ini gitu ya. Ya, menarik ini tadi menyinggung terkait dengan persepsi. Jadi bagaimana persepsi masyarakat terhadap ekonomi, termasuk kepada pasar saham di Indonesia itu sangat penting. Ya, kita tahu bahwa persepsi itu adalah shift factor dalam untuk supply dan demand kita. Betul. Jadi saya melihat bahwa persepsi di kita memang sedang tidak baik-baik saja, baik terhadap makroekonomi kita ataupun misalnya makroekonomi global. Dan kemudian pasar saham. Di dalam negeri kita lihat, kita sudah melakukan survei, kemudian kepercayaan terhadap indeks harga konsumen, dan itu mengalami penurunan. Dan itu kan menjadi sesuatu hal yang memberatkan kita juga. Nah ini memang menjadi problem buat kita, belum misalnya persepsi terhadap pasar saham. Tadi kita menyinggung bahwa pasar saham kita di downgrade oleh pemeringkat saham di internasional. Dan saya melihat bahwa kepercayaan retail konsumen terhadap pasar saham gitu terus di challenge gitu ya, dalam artian terus mengalami penurunan. Nah ini yang menjadi PR menurut saya, bagaimana pemerintah ya dalam hal ini stakeholder terkait OJK dan kemudian katakanlah untuk fiscal debt queue ini memperbaiki. Harus dibuktikan, tadi disinggung juga Danantara, apakah Danantara ini dapat mengalokasikan anggaran secara tepat guna kepada infrastruktur atau misalnya kepada sektor-sektor yang memberikan multiplier effect. Ujung-ujungnya kan seperti itu. Jadi bukan hanya return saja, tapi juga efek ke dalam proyek-proyek yang ada di dalam terhadap pengangguran, terhadap katakanlah pendapatan masyarakat, dan itu yang kita cari. Jadi memang trust ini yang sebenarnya harus dijaga. Bagaimana katakanlah ketika ada rumor Sri Mulyani mundur, itu trust langsung turun, betul ya. Jadi itu sih. Jadi itu dan saya pikir trust itu bisa kita jaga kepada
pasar saham ketika seperti Pak Aswin kan karena memiliki belief terhadap fundamental saham sedikit. Tapi kalau misalnya yang lain yang tidak percaya terhadap si emitennya, sahamnya, dia pasti cut loss. Betul. Gitu. Tapi berarti Pak Aswin tidak ya, tidak di cut loss gitu. Sementara enggak, tapi itu tadi based pada knowledge saya bahwa ya saham itu adalah investasi jangka panjang, sehingga ya buat saya akan keep dilihat dulu lah. So we will observe, we will look at that gitu. Dan ya kita lihat bagaimana nanti ke depannya gitu. Tapi ya hal ke situ juga jadi menarik ya Pak ya, dalam artian gini, perlu di maintain saya rasa ya trust itu, dan ya bicaranya kalau misalkan levelnya ngomong masalah kepercayaan itu harus dibuktikan katanya gitu lah. Harus dibuktikan, betul. Gitu ya. Jadi apakah nanti pembuktian dari sisi Danantara saya rasa, atau pembuktian nantinya kita bisa membuat negara yang lebih stabil gitu kan. Pembuktian dari sisi bahwa korupsi bisa diberantas gitu kan. Pembuktian bahwa good governance is applied here in Indonesia, itu jadi kata kunci saya rasa di sini gitu. Karena begitu itu dibangun dan orang-orang mulai percaya, rumor-rumor tadi jadi nggak masalah gitu. Nanti rumor ada ramai di sini, ada menteri mau mundur kayak atau apapun, itu masyarakat nggak goyah gitu. Karena mereka udah tahu, mereka ada percaya terhadap government, sehingga ya udah jalan. Nah itu yang saya rasa harus dikeluarin ya. Saya rasa harus dipupuk dan ya buat saya ya trust itu nggak bisa dipaksa ya. Iya betul, nggak bisa dipaksa. Trust itu nggak bisa dipaksa, jadi harus dibuktikan gitu. Harus ada pembuktian bahwa memang ya kejadian hal-hal tadi gitu ya, 8% kecapai dari Danantara, terus kemudian if we go there kemudian tadi korupsi bisa diberantas, orang-orang ada bukti nyata yang muncul lah itu ya. Saya rasa yang menyelamatkan, saya rasa mungkin bukan hanya pasar saham, menyelamatkan juga mungkin rupiah. Nah, karena jadi juga mungkin dari luar gitu ya, investor luar pun akan mulai masuk sekarang kan, investor luar larinya ke Vietnam, ke Bangladesh, Kamboja gitu kan. Dimana mungkin secara talent kita punya generasi yang sangat-sangat produktif, ini jadinya wasted gitu kan, nggak kepake ya. Kita lulusin anak-anak kita jadi pengangguran nih, gimana nih gitu kan. Sedih juga gitu ya kita dengarnya kan, kalau misalkan emang kejadian kayak gitu ya. Ya, jadi sebenarnya uangnya nggak kemana-mana Pak. Jadi yang uang di domestik dan uang di internasional kan sebenarnya hanya mengalir dari satu pos ke pos yang lain. Iya, betul. Jadi kalaupun sekarang kita mengalami katakanlah penurunan trust atau persepsi terhadap pasar saham, tapi ini sudah dijelaskan kemarin oleh Menteri Keuangan kita kan dalam konferensi persnya, bahwa ada surat utang yang dikeluarkan dan semuanya sold out gitu. Semuanya sold out. Dalam artian gini, sekarang memang domestik itu mengalihkan uangnya. Uangnya dari pos pasar saham ke pos yang menurut mereka ini dianggap safe haven atau dianggap dia dapat memberikan keamanan. Nah, pasar saham dianggap terlalu volatile bagi mereka, sehingga masuklah ke surat utang. Nah, makanya ini kalau kita lihat dari sisi komoditas-komoditas investasi, kita lihat bahwa saham ini turun, tapi emasnya lagi naik 3.000 sekarang. Ya lumayan, 3.000 kan. Karena dianggap dia safe haven. Jadi ketika saham turun, ya karena orang beralih katakanlah ke emas, atau katakanlah kepada tadi ya surat utang, SBN, atau katakanlah kepada dolar malahan, karena sekarang dolar dianggap lagi naik gitu. Termasuk dari luar negeri pun, di luar negeri mengalami sekarang katakanlah kuantitatif tightening karena mereka menarik uang ke negaranya gitu ya. Tapi kan kita percaya kepada business cycle ketika siklusnya dia akan kembali masuk. Sayang, kita ini saham kita kalau dicek, contohnya misalnya BRI ya. BRI itu sekarang dividen yield-nya di atas 10%. Saya misalnya beberapa saham properti ada yang dividen yield di atas 10%. Dan itu adalah saham-saham yang liquid, bahkan misalnya masuk ke LQ45. Justru ini adalah kesempatan bagi kita sebenarnya kalau kita percaya pada fundamental perusahaan, untuk trust-nya ada ya. Asal kita trust sama perusahaannya untuk terus membeli. Dan itu mungkin jadi salah satu solusi ya untuk retailer gitu ya. Misalkan untuk
untuk investor retailer seperti itu ya, mungkin ya, misalkan ya highlight pertama jangan panik gitu kan. Jangan panik, betul. Jangan hindari panic selling gitu kan di situ. Terus kebayang juga mungkin sekarang kita waktunya mungkin nge-restructure portfolio kita gitu kan. Kita sesuaikan mungkin ya kalau ada uang lebih. Bahasanya orang trader itu apa, buy the dip gitu ya, seperti itu gitu kan. Dan ya mungkin ya udah boleh campur juga, diversifikasi, nggak cuma main di saham gitu, nyimpan ke saham, masukin ke emas tadi, masukin ke rupiah, ke dolar seperti itu ya, ke sana gitu ya. Di luar itu kebayangnya apa lagi nih Mas? Kebijakan mungkin harus dilihat ya, kebijakan mungkin yang pasti kita jangan terlalu banyak melibatkan emosi. Artinya kalau kita penuh emosi, penuh hasrat ya, ketika kemarin kita akan bisa all in. Ya kalau misalnya punya confidence silahkan. Tetapi kita lebih baik untuk manajemen resiko, bukan hanya diversifikasi, tapi katakanlah kita punya dollar cost averaging kan. Misalnya buka aset pun di average gitu. Jadi jangan semuanya kita lihat pasar arahnya kemana, tetapi selalu harus menyediakan peluru backup gitu. Kalau kita all in sekarang ketika saham crash gitu ya, saham ETSG turun, ketika saham terus turun kita tidak punya peluru lagi untuk melakukan averaging. Jadi harus selalu menyediakan portofolio untuk ditambah gitu ya, ketika kita lihat sahamnya kemana gitu. Jangan panik, dan kemudian diversifikasinya ke aset-aset yang katakanlah menurut kita bukan hanya menghasilkan return yang fix, tetapi katakanlah yang kalau misalnya profil risikonya dia tinggi, maka dia bisa beralih kepada katakanlah kripto. Silakan. Itu ada, kalau kita lihat kan returnnya sudah walaupun beberapa periode ini turun, tetapi kan dia returnnya tinggi gitu ya. Jadi bisa dikembangkan ke arah sana. Diversifikasi ya, mulai ke sana. So highlightnya diversifikasi, lakukan dengan tenang gitu ya, dengan tenang tanpa ada kepanikan. Dan ya make sure bahwa portfolio kita di arrange supaya ya tadi nggak cuma terkumpul pada satu posisi gitu ya. Tapi itu kan konsumen. Kalau untuk pemerintah, apa sebenarnya yang pemerintah bisa lakukan sehingga tadi minimal ada trust, bukan hanya dari domestik tetapi dari internasional. Dan yang kedua, jangan sampai 10 tahun ini yang hanya tadi 50% peningkatan, berarti kurang lebih 5% dengan inflasi yang 3-4%, berarti tergerus tuh. Hampir sama sekali kita tidak ada return. Itu tidak terulang kembali selama 10 tahun ke depan. Kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah? Buat saya sih ngelihatnya mungkin ya kata kuncinya trust tadi ya. Trust gitu, karena saya sangat percaya bahwa orang Indonesia itu baik dalam artian memang mereka punya highlight bahwa mereka memang selalu melihat positivitas from everything gitu. Nah, cuman ya dengan adanya banyak sekali berita-berita ini yang menyebabkan akhirnya kebaikan itu berkurang gitu ya, saya rasa. Nah, tapi kalau misalkan trust itu muncul, kemudian ada pembuktian tadi ya, trust itu harus didukung dengan pembuktian. Begitu pembuktian itu muncul, masyarakat juga akan siap membantu gitu ya, akan ikut berkontribusi. Dan nantinya saya ngelihatnya nge-highlightnya seperti kita tahun 2008 kemarin gitu ya. 2008 itu kita diguncang krisis, tapi Indonesia alhamdulillah sehat, selamat aja. Kenapa? Karena we keep consuming goods from ourselves gitu. Kita bantu tetangga, kita bantu ini, tapi semuanya dengan spirit bahwa guyup gitu, bareng-bareng, nggak ada ceritanya oke lah saya bergerak hanya untuk kepentingan diri sendiri gitu ya. Nah itu perlu dicontohkan saya rasa. Iya betul. By the government gitu ya, on that part gitu ya, by the government. Karena kita ngelihatnya kemana, ke government kan, on that part kan. So ngelihat ke sana, pembuktian, kita tegakkan keadilan, tegakkan hukum. Kalau sekarang karena beritanya yang muncul selalu mengenai corruption ya, push corruption itu punish corruption seberat-beratnya gitu kan. Kemudian program-program berjalan dengan baik, dengan lancar gitu ya.
ya keep the promises gitu ya. Kalau memang itu bisa, ya perlahan-lahan kita akan kembali gitu ya. Kita akan kembali gitu. Now we are at this array gitu. Kita kayak kehilangan arah gitu ya. Kita juga sekarang belum kelihatan gitu kan solusinya, misalkan ini turun 20% gitu, 30% malah kemarin katanya. Ada yang bilang 30, ada yang bilang 20% itu. Ini next step-nya apa gitu. Itu yang kita tunggu nih sekarang. Next step-nya harus yang bisa membuat kita yakin gitu, membuat kita oke, tenang, ini nggak ada masalah gitu, jangan panik gitu. Itu harus dibuktikan gitu. Nah itu dalam bentuk apapun ya, gitu, dalam bentuk kebijakan lah, dalam bentuk apapun, tapi dan itu harus kerasa langsung. Dan kerasannya nggak cuman buat some people, kerasanya harus untuk semua masyarakat Indonesia gitu. Nah itu satu-satunya salah satu kunci trust, build trust. If the people trust the government, if the people love the government, they will do anything to save the country lah gitu. Itu highlight saya sih di situ gitu. Ya, sepakat. Jadi memang kepercayaan ini menjadi penting, terutama kepercayaan terhadap pasar saham, terhadap pasar saham Indonesia, bukan hanya domestik tetapi di luar negeri. Di luar juga, ya. Domestik berarti kita membutuhkan konsumen untuk mau invest lagi di saham. Betul. Saran saya jangan ada lagi, misalnya katakanlah IPO, katakanlah saham yang ketika retail itu masuk, itu justru mereka itu boncos. Itu banyak sekali ya. Kita lihat dalam beberapa tahun terakhir IPO dilakukan emiten-emiten yang sebenarnya profitabilitasnya negatif. Betul. Dan bahkan kemudian ada yang delisting, atau katakanlah bahkan ada yang sampai sekarang pindah fokus perusahaan, sehingga nilainya itu terus turun. Dan mengakibatkan apa? Mengakibatkan uangnya hilang kan di pasar saham. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah harus ada trust juga dari investor, dari masyarakat terhadap fiskal. Maka defisit fiskal harus diperbaiki. Defisit fiskal itu harus ditutup. Katakanlah masalahnya itu adalah dalam penerimaan pajak, aplikasinya yang sedang diperbaiki itu harus segera dibenahi. Sehingga dapat tertutup defisit pajaknya, sehingga kepercayaan terhadap fiskal Indonesia menjadi kuat. Betul. Nah itu saya pikir itu penting juga. Betul. Selain yang tadi disinggung oleh Pak Aswin. Betul. Oke, saya rasa mungkin kita ada beberapa kata penutup kali ya, sepertinya gitu ya. So, secara umum gitu. Kalau kita boleh summary, kalau dari saya dulu ya, mungkin dari summary saya rasa ini pernah kejadian gitu. Ini pernah Joko Bulan ngomong Tuesday Black Swan ini pernah kejadian. Dan karena ada beberapa multifaktor yang terjadi gitu ya. Nah, yang sekarang mungkin harus disikapi adalah ya, kalau dari saya ya, we have to build trust gitu ya, terutama dari sisi government. Apa yang dilakukan government has to build trust to make sure bahwa akhirnya semua investor tetap keep ininya, nggak selling, atau malah mungkin jadinya masuk gitu ya, malah ininya. Jadi itu pembuktian itu yang mungkin kita tunggu ya dari semua stakeholders yang terkait, supaya make sure bahwa ini nggak berlangsung lama dan nantinya akan bounce back, dan akhirnya mungkin nanti kecapai return yang mungkin di atas dari 5% per tahun itu tadi ya, mungkin yang dikejar gitu. Kalau dari saya seperti itu. Dari Mas Ikri gimana? Ya, sebenarnya simpel, adalah beli ketika harga murah dan jual ketika harga mahal. Jadi ketika sekarang katakanlah emiten saham-saham di Indonesia itu mengalami penurunan, tertekan gitu ya, ya itu adalah saatnya untuk membeli. Jadi justru jangan cut loss ketika saat seperti ini. Tetapi itu harus dilandasi dengan fundamental. Kita harus menganalisis bahwa si saham tersebut mengalami fundamental yang baik, sehingga kita tetap believe dan akan terus mempertahankan saham tersebut. Bahkan ketika turun ya beli lagi gitu. Dan ketika jualnya kapan? Ya jualnya ketika ekonomi membaik dan ketika IHSG membaik, dan kemudian disitulah kita jual. Good. Terima kasih Pak Zikri sudah hadir. Terima kasih Pak Aswin ini. Nice to talk to you. Thank you, sama-sama Pak. Ya. Ayo Sobis SBM, terus saksikan SBM ITB Talks di episode selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe di platform YouTube kami, dan follow kami di Spotify. Kita tunggu diskusinya di kolom komentar. Jangan lupa sebarkan podcast ini ke platform media sosial masing-masing. SBM ITB for the greater goods.
Kita tahu misalnya katakanlah terkait makroekonomi global. Kita belum menyinggung itu. Bagaimana persepsi kita terhadap future ekonomi dikarenakan perang dagang Amerika dengan China. Betul. Itu adalah sesuatu yang memang menjadi pressure terhadap pasar saham kita. Dan yang kedua, bagaimana makroekonomi kita dikarenakan ada potensi perang. Potensi perang yang kedua, katakanlah Rusia Ukraina, apakah perdamaian akan terjadi, atau katakanlah ketegangan antara US dengan China di Laut Cina Selatan. Betul. Itu menjadi memang tanda tanya besar. Dan kemudian itu persepsi baru dari luar negeri.